Selamat datang rekan-rekan mahasiswa pada video saya yang akan membahas tentang kontrak bisnis. Nah, pada kontrak bisnis ini akan menjelaskan tentang pengertian kontrak dan perjanjian, kemudian kontrak perjanjian dan perikatan, kemudian azas-azas dalam perjanjian kontrak, kemudian ada syarat sah perjanjian atau kontrak berdasarkan pasal 1320 KUH Perdata, kemudian ada prestasi dan non-prestasi, kemudian ada overmah atau force majeure, dan yang terakhir itu ada anatomi perjanjian atau anatomi kontrak. Nah, kita masuk pada pengertian perjanjian kontrak. Kontrak adalah suatu kesepakatan yang diperjanjikan di antara dua orang atau lebih para pihak dan dapat menimbulkan atau menghilangkan hubungan hukum. Nah, pengertian kontrak sebagai suatu perjanjian atau serangkaian perjanjian di mana hukum memberikan ganti rugi terhadap wan prestasi dari kontrak tersebut, dan oleh hukum, pelaksanaan dari kontrak tersebut dianggap merupakan suatu tugas yang dapat dilaksanakan atau wajib yang wajib untuk dilaksanakan. Nah, itu adalah pengertian dari kontrak. Nah, sedangkan menurut KUH Perdata pada pasal 1313 menyatakan kontrak adalah suatu perbuatan, atau maksudnya sebuah perbuatan hukum ya. Kemudian hukum di mana satu orang atau lebih saling mengikatkan dirinya terhadap orang tersebut. Nah, begitu. Jadi ada satu orang dan satu orang mengikatkan diri dalam perbuatan hukum sehingga menjadi sebuah kontrak, atau satu orang ataupun dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk menjadi perbuatan hukum. Nah, kemudian dasar-dasar hukum kontrak nasional terdapat dalam KUH Perdata yang sumber utama dari hukum kontrak di Indonesia. Selain itu, yang menjadi sumber hukum kontrak seperti halnya telah diuraikan dalam hukum bisnis adalah sebagai berikut. Pertama, peraturan perundang-undangan yang mengatur khusus tentang kontrak. Kedua, jurisprudensi. Kemudian yang ketiga, perjanjian internasional. Yang keempat, kebiasaan-kebiasaan bisnis yang berlaku sehari-hari atau dalam praktek sehari-hari. Kemudian yang kelima, doktrin atau pendapat ahli yang dianut secara meluas atau yang dipakai oleh orang umum. Yang keenam adalah hukum adat di daerah tertentu sepanjang yang menyangkut dengan kontrak-kontrak tradisional bagi masyarakat pedesaan. Nah, begitu. Nah, kemudian kita masuk pada topik kedua, yaitu kontrak atau perjanjian dan perikatan. Nah, perikatan merupakan suatu hubungan hukum dalam lapangan harta kekayaan di mana pihak yang satu berhak atas suatu prestasi dan pihak yang lainnya berkewajiban melakukan prestasi. Nah, itu dia. Nah, suatu perikatan lahir baik karena undang-undang maupun karena kontrak perjanjian. Perikatan yang tidak berdasarkan kontrak perjanjian namun lahir berdasarkan undang-undang mungkin timbul dari undang-undang saja atau akibat dari perbuatan manusia. Hal tersebut diatur dalam pasal 1352 KUH Perdata yang mengatakan bahwa perikatan-perikatan yang dilahirkan dari undang-undang timbul dari undang-undang saja atau dari undang-undang sebagai akibat perbuatan manusia. Nah, sedangkan pasal 1353 KUH Perdata menyatakan bahwa perikatan-perikatan yang dilahirkan dari undang-undang sebagai akibat perbuatan manusia terbit dari perbuatan halal atau dari perbuatan melawan hukum. Nah, itu dia. Nah, perikatan yang lahir dari undang-undang saja adalah perikatan yang terjadinya peristiwa-peristiwa tertentu tetap melahirkan suatu hubungan hukum. Di antaranya pihak-pihak yang bersangkutan terlepas dari kemauan pihak-pihak tersebut, misalnya kematian, kemudian kelahiran, ataupun terjadinya lampau waktu. Nah, itu dia. Nah, kemudian kita masuk pada azas-azas dalam perjanjian atau kontrak. Nah, azas-azas perjanjian dari kontrak ini ada beberapa asas yang dikenal, yaitu setidaknya ada 5. Pertama itu azas perjanjian sebagai hukum yang mengatur. Nah, yang kedua itu ada azas kebebasan berkontrak. Nah, yang ketiga itu azas facta sur servanda. Yang keempat itu azas obligatoir. Nah, yang kelima itu ada azas konsensual. Nah, itu adalah azas-azas di dalam hukum perjanjian. Nah, kemudian kita masuk kepada syarat sah perjanjian. Dalam syarat sah perjanjian ini diatur pada pasal 1320 KUH Perdata. Nah, dalam syarat sah dalam 1320 Perdata ini terbagi dari syarat subjektif dan objektif. Pertama itu
sepakat mereka yang mengikatkan diri, itu sebagai syarat subjektif. Kemudian cakap untuk membuat perjanjian atau kontrak, itu syarat subjektif. Yang berikutnya, yang ketiga, hal tertentu harus atau ada hal-hal tertentu atau ada objek yang diperjanjikan, itu adalah syarat objektif. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu harus ada suatu sebab atau kausa yang halal, itu sebagai syarat objektif. Nah, kemudian syarat sah umum di luar pasal 1320 KUH Perdata itu ada beberapa unsur. Pertama, harus dilakukan dengan itikat baik. Kemudian tidak boleh bertentangan dengan kebiasaan yang berlaku. Kemudian harus dilakukan berdasarkan azas kepatuhan. Kemudian tidak boleh melanggar kepentingan umum. Nah, kemudian syarat sah berlaku khusus itu ada 4 juga. Pertama, syarat tertulis untuk kontrak-kontrak tertentu. Yang kedua, syarat akta notaris untuk kontrak-kontrak tertentu. Yang ketiga, syarat atau akta pejabat tertentu selain notaris ya, untuk kontrak-kontrak tertentu. Contohnya dalam perjanjian-perjanjian formal. Nah, yang keempat itu syarat izin dari pejabat yang berwenang untuk kontrak-kontrak tertentu. Itu syarat sah berlaku khusus. Nah, kita masuk kepada prestasi dan non-prestasi. Nah, prestasi merupakan objek dari perikatan berupa hak bagi kreditur dan kewajiban bagi debitur. Nah, istilah prestasi ini dalam hukum kontrak adalah pelaksanaan dari isi kontrak yang telah diperjanjikan menurut tata cara yang telah disepakati bersama. Sedangkan menurut hukum Indonesia, prestasi dari suatu kontrak dapat berupa pertama, memberikan atau menyerahkan sesuatu, kedua, berbuat sesuatu, ketiga, tidak berbuat sesuatu. Tentunya ini tidak mengingkari dari kesepakatan bersama yang telah dibuat. Begitu ya, ada 1, 2, dan 3. Nah, selanjutnya terjadinya wan prestasi. Wan prestasi itu terjadi ada 3 lagi. Pertama, tidak memenuhi prestasi sama sekali. Kedua, memenuhi prestasi tapi terlambat. Ketiga, memenuhi prestasi tetapi keliru. Nah, itulah penjabaran dari prestasi dan wan prestasi. Nah, kita masuk kepada overmah atau force majeure. Istilah force majeure adalah atau act of God sering diterjemahkan menjadi keadaan memaksa atau keadaan darurat. Nah, sebenarnya ini adalah suatu keadaan di mana debitur dalam suatu kontrak tidak dapat memenuhi prestasi disebabkan keadaan atau kejadian atau peristiwa yang tidak diduga setelah adanya kontrak perjanjian, sehingga menghalangi debitur berprestasi sebelum lalai. Peristiwa tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada debitur, sementara debitur tidak dalam itikat buruk. Itulah untuk force majeure. Nah, dengan demikian suatu force majeure dari kontrak tersebut bisa berupa force majeure karena sebab-sebab yang tidak terduga, kemudian force majeure karena keadaan memaksa, yang ketiga force majeure karena perbuatan dilarang. Nah, sedangkan peristiwa dikatakan force majeure apabila memenuhi beberapa unsur berikut ini. Pertama, terjadi peristiwa yang tidak diduga sebelumnya. Nah, kedua, peristiwa di luar kesalahan debitur. Ketiga, debitur tidak dapat dipertanggungjawabkan. Keempat, terjadi sebelum debitur lalai. Nah, akibat dari peristiwa ini dinyatakan overmah atau force majeure dalam hal sebagai berikut. Pertama, kreditur tidak melakukan gugatan, tidak dapat melakukan gugatan. Kedua, kreditur tidak dapat melakukan somasi. Yang ketiga, debitur tidak wajib membayar kerugian. Yang keempat, risiko tidak beralih pada debitur. Yang kelima, kreditur tidak dapat memenuhi pemenuhan prestasi, tidak dapat menuntut pemenuhan prestasi. Nah, selanjutnya, suatu force majeure terhadap perjanjian dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Pertama, force majeure objektif. Kemudian yang kedua, force majeure subjektif. Yang ketiga, force majeure absolute. Yang keempat, force majeure relatif. Yang kelima, force majeure permanen. Dan yang keenam, force majeure temporer. Nah, untuk mendalami pengertian force majeure tersebut, silahkan rekan-rekan mahasiswa untuk mencari pengertiannya dari beberapa buku yang kalian miliki atau beberapa artikel-artikel jurnal yang membahas terkait hal itu. Nah, kemudian kita masuk pada poin terakhir adalah anatomi perjanjian kontrak. Nah, untuk membuat sebuah perjanjian atau membuka sebuah anatomi kontrak, maka
setiap akta surat perjanjian atau kontrak, baik untuk akta di bawah tangan maupun akta otentik, biasanya akan terdiri dari bagian-bagian berikut ini. Pertama itu ada judul. Mau judul apa itu perjanjian? Contoh judul perjanjian jual beli, sewa menyewa, dan lain-lainnya. Kemudian ada kepala akta. Kemudian ada komparasi. Komparasi ini menjelaskan siapa sebenarnya pihak pertama, siapa pihak kedua, siapa dengan menjelaskan identitasnya. Kemudian yang keempat, sebab atau dasar. Nah, apa penyebab atau dasar-dasar untuk melakukan perjanjian? Yang kelima itu ada syarat-syarat. Nah, syarat-syarat ini menjelaskan yang mendukung untuk terjadinya perjanjian atau kontrak tersebut. Kemudian ada penutup. Nah, penutup ini biasanya ketika terjadi ada penyelesaian atau penyelesaian masalah diselesaikan di sini, atau mengingat perjanjian ini, kontrak ini adalah 2 tahun, maka setelah 2 tahun kontrak ini selesai. Nah, yang terakhir itu adalah tanda tangan. Tanda tangan itu wajib oleh pihak pertama dan pihak kedua. Selanjutnya itu diketahui oleh saksi-saksi. Nah, itulah anatomi perjanjian dari sebuah kontrak. Untuk lebih lanjutnya, mungkin nanti bisa saya sampaikan di dalam forum-forum tatapan secara daring ataupun tatap secara konvensional. Mungkin sekian dulu penjelasan saya pada topik ini, yaitu topik yang berjudulkan kontrak bisnis. Jika ada pertanyaan ataupun tanggapan atau saran, silahkan disampaikan pada kolom pertanyaan. Sekian dan terima kasih.